Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, termasuk Kukusan Peci Depok. Untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh entero Indonesia maupun di luar negeri sana, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara channel Ayah Sadam, akan melanjutkan acara tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi, masih membahas tentang sejarah Nabi. Saya akan melanjutkan tentang mengenai menghidupkan malam Maulid, hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah, ya. Untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia yang selalu aktif mengikuti kajian, mari kita sama-sama agar kita tahu lengkap mengenai sejarah Nabi, ya. Tempo hari tentang mengenai wacana Maulid Nabi, sekarang dilanjutkan dengan mengenai menghidupkan malam Maulid, hendaknya memperbanyak zikir, ya. Bahwa di sini Al-Hafiz Al-Iraqi dalam kitab Syur Mahakib, maksud saya Mawahib La Dunia, mengatakan melakukan peringatan memberi makan orang yang disunahkan setiap waktu apabila kalau disertai dengan rasa gembira dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari dan bulan itu. Tidaklah sesuatu yang fit'ah selalu makruh dan dilarang, banyak sekali bid'ah yang disunahkan dan bahkan diwajibkan. Syekh Azhar Husnain Muhammad Mahluf mengatakan menghidupkan malam Maulid Nabi dan malam-malam bulan Rabiul Awal ini adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak syukur dan nikmat-nikmat yang diturunkan, termasuk nikmat yang dilahirkannya Rasulullah SAW di alam dunia ini. Memperingatinya sebaiknya dengan cara yang santun dan khusyuk dan menjauhi hal-hal yang dilarang agama seperti amalan-amalan fit'ah dan kemungkaran, dan termasuk cara bersyukur adalah menyantuni orang-orang susah, menjalani silaturahmi. Cara itu meskipun tidak dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dan tidak juga pada masa salaf terdahulu, namun baik untuk dilakukan, termasuk sunnah hasanah. Seorang ulama Turkmenistan, maksud saya Turkmenistan, Mubashir Al-Tirazi mengatakan mengadakan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini bisa jadi merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan untuk mengkonter perayaan-perayaan kotor yang sekarang ini sangat banyak kita temukan di masyarakat. Mengasuh Mahat Ali di Mekah, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki telah membangun argumen anjuran memperingati Maulid dalam karyanya Al-Bayan wa Ta'rif fi Zikra Al-Maulid An-Nabawi Asy-Syarif dengan lugas dan panjang lebar. Sesungguhnya perayaan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah bid'ah hasanah dan tradisi yang mendatangkan kebaikan. Di sini argumennya, kelompok yang menganjurkan perayaan Maulid membangun argumentasinya dengan dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, anjuran menggembira atau bergembira atas rahmat dan karunia Allah kepada kita. Allah SAW berfirman, katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada mereka kumpulkan. Di sini dijelaskan dari surat Yunus ya, ayat 58. Imam Nasai dalam kitab Zawaid al-Musnad dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman telah menyebutkan satu hadis dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda telah menafsirkan dalam ayat tersebut dengan nikmat-nikmat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi adalah suatu nikmat yang sangat besar, sedangkan Allah SAW menganjurkan kepada kita agar menyambut gembira atas segala nikmatnya. Maka kelahiran Nabi SAW harus disambut gembira. Yang kedua, Allah SWT menguatkan hati Nabi SAW dengan kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Allah berfirman, artinya dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi SAW sendiri yang hatinya penuh dengan keimanan masih butuh upaya pematapan hati dengan, di sini sebetulnya ini salah ketik ya, pemantapan yang dimaksud, pemantapan hati dengan kisah-kisah Nabi terdahulu yang syarat dengan ibrah serta pelajaran. Apalagi kita umatnya yang memiliki iman lemah lebih layak untuk memantapkan iman dengan mendengar riwayat-riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita hidup sekarang di zaman sudah jauh dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, diriwayatkan dari kitab Sahih ini bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah. Beliau menemukan orang Yahudi berpuasa pada hari Syura atau Asyura 10 Muharram. Maka beliau bertanya kepada mereka dan mereka menjawab, itu hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun, menyelamatkan Musa. Kami berpuasa untuk mensyukuri itu semua. Lalu Nabi mengomentari, kami sebenarnya lebih pantas melakukan hal itu. Dari riwayat di atas dapat dipahami bahwa boleh dirayakan perayaan sebagai ungkapan rasa syukur dan mengkhususkan pada hari tertentu, dan ungkapan rasa syukur itu dapat dilakukan melalui aneka macam ibadah seperti sujud, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Adakah nikmat yang lebih besar dari lahirnya seorang Nabi SAW pada hari 12 Rabiul Awal? Pertanyaan seperti itu. Sedangkan Allah SWT sendiri menginformasikan kepada kita bahwa sungguh Allah SWT telah menganugerahkan kepada orang mukmin anugerah yang besar atas diutusnya seorang Rasul yang berasal dari diri mereka sendiri. Maka Imam Suyuti dalam karya Al-Nikmah Al-Kubro ala Al-Alam fi Maulid Sayyidin wal Adam, keabsahan Maulid Nabi SAW biasanya dialogikan atau dianalogikan, dikiaskan maksudnya dengan diamnya Nabi SAW ketika mendapatkan kaum Yahudi
berpuasa pada Asyura sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Maulid Nabi SAW menurutnya pula adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah atas diutusnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Demikianlah saudara pendengar, saudara-saudaraku di mana saja berada yang mengikuti kajian. Insya Allah kita jumpa lagi untuk melanjutkan kisah-kisah Nabi ya. Jangan putus di jalan. Kalau kita ingin menuju sejarah Nabi sampai tuntas ya. Karena waktu juga kami harus turun dari dulu. Insya Allah kita jumpa lagi di hari yang sama dengan cara yang sama tentang melanjutkan sejarah Nabi. Apabila ada salah-salah dalam penyampaian baik sengaja atau bersengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.